Oke, salam jumpa dengan saya Raswana Nur selaku editor di jurnal Bioedukasi UM Metro. Baiklah, kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara untuk registrasi dan submit artikel jurnal di jurnal Bioedukasi UM Metro. Nah, ini akan saya sampaikan secara praktis saja supaya cepat. Biasanya Gen Z sekarang lebih enak yang praktis, cepat dan mudah gitu. Baiklah, untuk awalnya kita langsung ke Google Search. Di Google Search silakan klik yaitu tulis dengan Bioedukasi UM Metro. Nah, silakan diklik Bioedukasi UM Metro. Nanti setelah diklik enter, nanti akan muncul di halaman ini jurnal FKIP UM Metro yang khusus bioedukasi, jurnal pendidikan biologi. Karena bioedukasi bukan saja di UM Metro, ternyata ada juga bioedukasi di kampus-kampus yang lain. Salah satunya bioedukasi Jember ya. Tapi yang ini silakan cari bioedukasi UM Metro. Dan ini silakan klik ini. Nah, langsung sudah di halaman ini. Nah, di halaman ini sudah terlihat bahwa di linknya langsung tadi bisa cari di Google Search dengan Bioedukasi UM Metro, bisa juga klik dengan link ini OJS FKIP UM Metro ACID Indeks PHP, pokoknya link ini ya. Nah, ini halamannya. Di halaman ini jelas bahwa bentuknya hijau-hijau sesuai dengan bioedukasi, yaitu jurnal biologi hidup warnanya hijau. Oke. Di sini ada tampilannya. Jurnal ini merupakan jurnal tampilannya berbahasa Inggris, tetapi untuk artikelnya berbahasa Indonesia. Jadi kalian harus paham bahwa tampilannya bahasa Inggris, semuanya bahasa Inggris. Kalaupun tidak mengerti atau tidak tahu artinya, kalian bisa ditranslatekan begitu ya. Nah, untuk pertama kita register, silakan cari di bagian pojok kanan. Di sini ada pilihan, yaitu ada home, fokus, dan pilih. Yang bagian bawah ini ada login dan register. Nah, ini bagi yang pertama sekali yang belum pernah daftar di jurnal bioedukasi ini, bisa kalian klik register. Nah, ini ada untuk usernya. Nanti kalau sudah terdaftar langsung di sini bisa username dan kata sandinya untuk dimasukkan. Begini tampilan jurnalnya ya. Nah, ini yang sudah terbit. Ini merupakan jurnal sebelum tahun 2026. Jurnal ini terbit itu di bulan Mei dan November, tetapi setelah 2026 jurnal ini terbit 3 kali dalam setahun, yaitu bulan Mei, Agustus, dan November. Dan kita kembali tadi untuk pertama kali yang belum pernah submit di jurnal ini, bisa kalian register dulu atau mendaftar dulu ya ini. Nah, register ada di bagian kanan yang bagian agak bawah di atas template ini. Silakan klik register. Nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, tadi sudah sampaikan jurnal ini tampilannya berbahasa Inggris dan kita gunakan bahasa Inggris semua ya. Nah, di sini silakan lengkapi data-data ini. Lengkapi datanya nyata mungkin ya. Jangan membuat misalnya nama samaran atau nama yang bukan tertulis di artikel nanti, sesuai dengan artikel yang akan disubmit. Silakan pilih di sini untuk bahasa yang digunakan bahasa Inggris. Username ini basing. Misalnya kalian mau menggunakan username lain-lain. Nah, saya menggunakan username-nya, misalnya saya gunakan nama password misalnya ini. Terus passwordnya basing, terserah apa yang kalian gunakan sesuai dengan yang mudah diingat itu ya passwordnya. Ini saya gunakan passwordnya. Diulangi passwordnya silakan sesuai dengan sama yang di atas. Dijaga kerahasiaan. Dan solution itu apa namanya, sapaan tidak perlu. Nah, ini nama asli ya, first name, nama asli kalian untuk mendaftar. Nama saya ini Raswana. Jadi dilengkap, nama tengah saya tidak ada, dikosongkan, dan nama belakang itu nama saya Nur. Nah, Raswana Nur. Inisial nggak perlu, dan gender silakan diklik male, laki-laki, female, perempuan. Ini laki-laki. Afiliasi kalian tuliskan di mana. Jika kalian itu mahasiswa di kampus mana ataupun itu instansi mana, silakan dituliskan lengkap. Saya selaku
di sini dosen di Universitas Muhammadiyah Metro, saya tuliskan pendidikan biologi, terus fakultas ilmu keguruan dan pendidikan terus kampusnya Universitas Muhammadiyah Metro, Universitas Muhammad Metro. Nah, ini dilengkapi ya dari prodi, fakultas sama universitasnya. Kalau memang di sana ada departemen, tambahkan departemen selengkapnya. Signature, tanda tangan, kosongkan saja. Email ini email yang aktif ya. Jangan email yang abal-abal atau email asal-asalan, karena di sini nanti semuanya kita komunikasi melalui email gitu ya. Jadi kalau jurnal itu semuanya komunikasi melalui email. Oke. Kita tulis email kita yang lengkap. Saya ini. Oke. Nah, untuk konfirmasi saya gunakan email ini saja, sama saja. Hari ini kosongkan saja, tidak perlu ditulis karena itu alternatif, tidak penting, karena yang perlu diisi yaitu ada lambang ini, kutip bintang ini. Nah, ini yang harus diisi, yang lain dikosongkan saja. Nah, URL ini bisa dimasukkan biasanya di Scholar itu, kalau ada, jika pun tidak ada kosongkan saja ya. Kalau mahasiswa biasanya masih kosong, ini dikosongkan saja. Nomor HP ini penting, masukkan nomor HP kalian. Nah, dimasukkan, fax tidak ada, kosongkan, dan mailing address ini alamat, di mana alamat instansi itu tidak perlu karena ini alternatif. Kalau dulu kan penting karena ini bisa mengirim berkas jurnal dalam bentuk fisik, tapi sekarang tidak lagi ya. Semua dalam bentuk elektronik semua. Country Indonesia, silakan pilih Indonesia. Terus biostat ini tidak perlu ya, departemen yang lain karena sudah ada di sini di afiliasi. Tidak perlu dituliskan, nggak jadi masalah. Terus ini konfirmasi, silakan kalau ini mau dikonfirmasi ke email, nanti kalau sudah mendapatkan ini. Terus bahasa yang digunakan bekerja menggunakan bahasa Indonesia. Terus registrasi sebagai apa? Di sini sebagai autor ya. Nah, sebagai penulis autor. Terus sudah itu silakan register. Kita klik register. Oke, sudah terregistrasi dan di sini sudah termasuk kita di sini ya. Jadi tampilannya nanti seperti ini, bahwa kita sudah register sebagai author. Nah ini. Nah di sini kita sudah mendaftar sebagai author untuk jurnal Bioedukasi. Terus bagaimana kita selanjutnya untuk mensubmit artikelnya? Kita pilih di sini. Ini ada bagian new submission. Berarti ini kita mensubmit jurnal baru ini. Oke. Kita klik ini. Dan silakan untuk mempersiapkan artikelnya tadi. Nah, artikel biasanya sudah disiapkan terlebih dahulu ya. Setelah register, kalian menyiapkan artikel. Dan kalian bisa mengambil template artikel di sini. Ini silakan klik. Nah, sesuaikan dengan template ini. Jadi semua artikel itu sebelum disubmit itu harus mengikuti template ini. Template artikel masing-masing beda, jurnal beda template artikel. Dan ini silakan menuliskan seperti ini manual, pokoknya diikutin template ini. Nah, begini dari judul, dari ukuran tulisan, dari penulis, dan ini semuanya harus dilengkapi sesuai dengan template ini. Nah, ini semuanya ada keterangan di sini, bisa dibaca dari ukuran gambar dan tabel juga seperti ini semuanya ya, mengikuti template ini itu. Karena kalau kan sesuai dengan template, biasanya editor nggak akan ribet-ribet, akan langsung tidak langsung dicek. Kalau udah bagus bagi editor, nanti kalian tidak akan ada revisi untuk editor dulu, tetapi langsung dikirimkan ke reviewernya kalau itu sudah bagus ya. Nah, setelah tadi kalian unduh template-nya, kalian siap untuk submission atau submit. Nah, silakan. Pertama ini kalian pilih bahasanya, ini bahasa Inggris saja. Dan ini silakan di checklist semua. Ini berarti syarat untuk ke
kelengkapannya sudah harus di sini ya. Nah, di sini mengirimnya dalam bentuk Word, Microsoft Word ya, atau WordPad, bukan dalam bentuk PDF. Nah, itu. Semuanya ikutin ini. Silakan diklik semua. Sudah itu, komen untuk editor, kalau ada tambahan silakan, kalau tidak ada silakan save dan continue. Nah, save, continue. Karena semuanya bahasa Inggris. Nah, okay. Nah, setelah itu kita siapkan untuk mengupload artikelnya. Nah, ini. Pilih artikel yang akan kalian upload. Nah, misalnya email aja. Oke. Ini di-upload. Nah, sudah di-klik upload, terus ini sudah ada kan di sini berarti. Nah, ini. Nah, setelah itu setelah upload baru kita save dan continue. Oke, setelah save dan continue, kita lengkapi metadatanya. Tetap pilih bahasa Inggris. Di sini kita lengkapi sesuai dengan tulisannya. Ini nama kita, ini sudah tertulis karena kita mendaftar tadi ya. Lalu kita bukan sendiri, kalau kita penulisnya itu orang 3, berarti ditambahkan di sini add author. Jadi penulis pertama sebagai kita ini tadi yang mendaftar, terus penulis kedua kita tambahkan, terus penulis sejumlah penulisnya ini kita tambahkan, misalnya Triana, dan ini asih. Dan emailnya juga harus dituliskan juga. Terus affiliate juga, kalau dia sama kita copy paste saja di sini kalau sama. Nah, terus country kita pilih Indonesia. Nah, terus jika itu penulis kedua, kita tambahkan lagi penulis ketiganya. Kalau itu artikel kita itu penulisnya ada 3, selanjutnya ada 4, tuliskan 4, semuanya ditulis lengkap sesuai dengan isi dari artikel ya. Ini kedua Soeharno Zen, emailnya. Ini cuma contoh saja ya. Kayak afiliasinya sama, country pilih Indonesia. Oke, nah ternyata saya ada 3 misalnya. Dan di sini ada tulisan prinsipal kontak ini atau korespondennya ya. Kalau itu korespondennya itu penulis kedua, silakan ditulis 2. Kalau dia diklik, kalau dia koresponden penulis ketiga, silakan diklik ini. Nah, kalau kita penulis pertama selaku koresponden juga, silakan diklik yang ini ya, koresponden. Setelah itu kita tambahkan judulnya. Nah, judulnya kita copy paste dari artikel kita yang ada, terus abstraknya juga kita copy paste. Nah, cukup di copy paste saja dari artikel yang bagus. Terus language ini kita ganti IN, ide. Oke, ini nggak perlu terus kosongkan saja. Terus setelah itu, udah kan? Tadi sudah kita lengkapi lagi, sudah kita cek, udah kita siap klik ke save dan continue. Nah, setelah itu save dan continue. Nah, di sini ada namanya upload supplementary. Maksudnya upload supplementary. Nah, di sini jika kita sudah ada, misalnya artikel kita itu sudah dicek plagiat, bisa kalian tambahkan di sini. Ini sebagai data pendukung saja. Tetapi jika tidak ada, tidak apa dikosongkan. Kita klik continue. Nah, setelah itu selesai di sini. Berarti jurnal kita sudah akan disubmit dan siap untuk dikirimkan. Nah, sini kalau tidak ada tambah-tambahan yang lain, silakan klik finish submission. Nah, setelah finish selesai, berarti submitnya sudah komplit dan terima kasih. Dan nanti akan dicek oleh editor, dan editor biasanya akan menghubungi, bisa melalui email ataupun nanti kalian harus aktif untuk mengecek di website ini dengan cara login di sini. Login dengan cara login, dan kalian harus selalu setiap seminggu sekali atau sering-sering mengecek di website ini. Siapa tahu tidak dikirim email atau ada masalah dengan emailnya, kalian bisa solusinya mengecek langsung di sini. Kita cek lagi tadi update. Nah, ini berarti kita sudah aktif,
sini sudah submission, nah ini tinggal menunggu persetujuan gitu. Nah nanti kalau ada persetujuan kita cek, bisa kita klik lagi. Nah ini dia tadi yang udah kita kirim. Nah nanti kalau sudah ada persetujuan, nanti akan ada pengiriman di sini berupa file-file yang harus kalian download dan kalian revisi, begitu ya. Intinya begitu secara umum untuk bagaimana registrasi dan submit di Jurnal Bioedukasi UM Metro. Oke, terima kasih. Demikian ya. Kita jumpa lagi di next konten. Silakan kalau mau bertanya bisa kalian dimasukkan di komen di video ini. Bye.